Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indasari dengan NPM 18. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Sistem pencernaan bekerja dengan memecah dan menyerap nutrisi dari makanan dan cairan yang dikonsumsi. Hal ini digunakan untuk kebutuhan penting tubuh seperti energi, untuk beraktivitas dan pertumbuhan serta perbaikan sel. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak penjelasan tentang urutan pencernaan dan organ-organ pencernaan pada manusia. Mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya, terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, platelin, dan juga enzim maltase. Dan juga di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur sebagai alat bantu proses pencernaan makanan yang masuk ke mulut. Esofagus. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan atau esofagus terlebih dahulu, sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan atau esofagus terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremas-remas, guna mendorong makanan menuju lambung. Esofagus dalam membawa makanan bermula ketika makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan atau faring. Pada proses ini, katup otot yang disebut epiglotis akan menutup dan mencegah makanan masuk ke saluran napas atau trakea. Lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Selanjutnya, usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti enzim tripsin, enzim amilase, enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase, dan enzim lipase. Selanjutnya, usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran.
Dan yang terakhir, rektum. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika kita sudah sakit perut, maka kita harus mengeluarkan kotoran yang ada di rektum. Feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Itu saja penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.